beasiswa. Silakan ini sih. Oke, jadi Suaranya. Aku sendiri merupakan penerima beasiswa Lotte Foundation pada tahun 2023 sampai 2024, lalu lanjut beasiswa Bank Indonesia di tahun 2024 sampai lulus nanti. Untuk beasiswa ini tidak membiayai saya secara full, tetapi setengah, minim 70% lah dari biaya kuliah yang saya bayarkan. Untuk informasi awal mengenai beasiswa ini, awalnya saya mendapatkan informasi tersebut dari Instagram beasiswa Unika Atmajaya. Instagram tersebut memuat bahwa ada pendaftaran beasiswa Lotte Foundation. Terus saya mencoba melihat persyaratan-persyaratan yang ada dan itu masuk. Saya yakin bahwa saya bisa memenuhi persyaratan tersebut, mulai dari syarat nilai, terus juga persyaratan CV juga, terus kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, terus juga surat keterangan tidak mampu karena beasiswa ini juga saya daftarnya jalur ekonomi, jadi memerlukan surat dari surat dari kelurahan atau desa gitu. Oke. Mengenai awalnya beasiswa ini mulai dari tahun berapa? Untuk beasiswa Lotte sendiri dari semester 3 tahun 2023. Tahun 2023. Iya, semester 3 ya. Oke. Awal masuknya di Unika Atmajaya itu mulai dengan dari tahun 2022. 2022. Ya. Bulan September. Oke. Kenapa memilih jurusan yang sekarang ini? Jurusan apa ini? Jurusan bimbingan konseling. Alasannya apa? Alasannya untuk awalnya sendiri aku ingin ambil banyak sih jurusan-jurusan yang ingin diambil, kayak ilkom, terus ada akuntansi juga, terus psikologi juga. Cuman karena faktor biaya yang cukup mahal, jadi saya mencoba untuk mengambil jurusan yang biayanya agak sedikit murah gitu. Terus dari situ saya lihat dulu juga mata kuliah yang ada, karena informasi terkait mata kuliah jurusan juga sudah ada di Google sendiri, sudah termuat sendiri. Jadi saya mencoba apakah saya bisa, kalau misalkan saya ambil jurusan ini, apakah saya bisa menjalani perkuliahan dengan jurusan tersebut gitu. Soalnya kalau misalkan di luar yang saya inginkan, takutnya juga tidak sesuai dengan saya mau dan tidak dijalankan dengan baik pada saat kuliah nanti. Oke. Sosok Maria Austin ini ceritakan kelahiran mana, kemudian SD-nya di mana, SMP lalu SMA. Silakan. Oke, untuk SD sendiri saya untuk kelahiran dulu. Kelahiran Lewoleba 28 Maret 2004 gitu. Terus untuk SD-nya sendiri saya bersekolah di SDK Yowowang, tepatnya di Desa Wawala, Kecamatan Ilape, Kabupaten Lembata. Terus untuk SMP-nya di SMP 1912 Watoona, di Desa Watoona, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Tahun berapa? Itu tamatnya tahun 2019. Oke, selanjutnya melanjutkan SMA ke kota kabupatennya, yakni Kota Larantuka, di SMA Negeri 1 Larantuka. Tamatnya tahun 2022. Tahun 2022. Ya. Oke. Sekarang jurusan yang sedang diikuti ini maksudnya bimbingan dan konseling ya? Iya. Oke. Orientasi kerja Adek Maria Austin apa ini? Ya setelah ini lalu apa kerjanya? Orientasi kerja bisa jadi guru bimbingan konseling di sekolah. Terus kalau misalkan di luar sekolah bisa coba jadi HRD bisa, terus bisa jadi wira swasta juga kalau mau mencoba buka usaha. Oke. Nah, saya mendengar setelah ini materi perkuliahan akan selesai di tahun ini, lalu
tahun depan sudah mulai wisuda. Ya. Praktek yang dijalankan, yang ditugaskan oleh kampus seperti apa sih yang untuk praktek ke sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga gitu? Untuk magangnya tahun ini di prodi saya mengadakan 3 kali program magang gitu. Terus di semester 5 itu magang pertama kita di sekolah saya di SMP Bunda Hati Kudus Jakarta. Terus Berapa lama? Itu 6 bulan. Dari bulan Juli sampai Desember ya. ya. Terus lanjut ke sekolah SLB, sekolah luar biasa di Rawinala, itu menangani anak berkebutuhan khusus yakni tunanetra dan juga apa ya memiliki kemampuan tunarungu, iya, memiliki kemampuan. Tunarungu itu tidak bisa berbicara atau ya, mendengar juga ya. Oke. Itu terus di situ selama 2 minggu. 3 minggu di situ. Karena sesuai dengan kebutuhan mata kuliah kita yakni konseling ABK atau berkebutuhan. Oke. Publik mengetahui bimbingan dan konseling ini pada zaman sekarang, apa sih yang menarik atau seberapa penting menurut di mata Ade Austin sendiri? Menurut saya bimbingan dan konseling ini lebih ke mengarahkan seseorang untuk bisa menuju ke kemandiriannya, apalagi di zaman sekarang yang mungkin orang-orang yang mulai stres dengan pekerjaan, stres dengan lingkungan sosialnya mungkin, terus jadi seseorang yang bisa stres juga sama bingung nih mau kemana gitu. Nah, bimbingan konseling ini bisa membantu masyarakat sekitar buat menemukan ataupun mendapatkan kemandirian hidup gitu. Jadi bukan semata-mata menyembuhkan, tapi juga mengarahkan seseorang untuk bisa mandiri terhadap hidupnya sendiri gitu. Mandiri terhadap hidupnya sendiri. Oke. Kira-kira dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan sebelum masuk ke dunia kerja ya, apa sebenarnya yang menjadi tantangan ketika menjadi mahasiswa yang notabene bimbingan konseling, kemudian merasa bahwa waduh ini berat banget ini. Kira-kira ada pengalaman yang bisa di-sharingkan tidak, Maria? Ada, karena beberapa kali kan sudah melakukan praktek di sekolah juga, melakukan konseling dengan anak-anak. Nah, kesulitannya mungkin di saat kita menemukan konseling yang benar-benar belum terlalu terbuka dengan kita, dan di situ kita harus meningkatkan komunikasi kita untuk bisa menggali atau memicu mereka untuk bisa menceritakan permasalahan apa sih yang ada dalam diri mereka. Karena kalau misalkan kita tidak membantu ataupun memicu mereka untuk mengeluarkan atau menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka, bakalan sulit untuk menemukan akar permasalahan mereka gitu. Dan itu beberapa kali karena saya menemukan konseling yang sulit untuk terbuka gitu. Walaupun sulit untuk terbuka menceritakan apa yang sedang dialami. Oke. Nah, khusus untuk jurusan yang dipilih Ade Austin ini sebenarnya khusus kepada remaja atau anak atau orang tua atau apa gitu? Bisa ke mana saja sih. Kalau misalkan lulusnya mau kerja jadi guru BK ya bisa untuk anak-anak di sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat sekitarnya, karena untuk ilmunya sendiri sudah didapat pada saat kuliah kan. Jadi ada konseling keluarga juga, ada konseling remaja, konseling anak-anak ABK, kebutuhan khusus, terus juga konseling organisasi juga, kayak bisa di kantor atau di tempat-tempat kerja di luar sekolah juga bisa. Termasuk untuk mereka yang memilih pasangan hidup begitu? Ya bisa, kalau misalkan mau buka praktek harus lanjut lagi untuk ambil kayak S2 gitu. Kalau misalkan untuk S1-nya sendiri belum bisa buka praktek konseling gitu. Nah, tawaran untuk ini kan S1 ya nanti ya. Untuk selanjutnya itu bisa dijelaskan apa yang didalami itu, apa jurusan
misalnya ini BK nih, Mm-mm. kalau misalnya S2 itu lanjutannya kepada apa ya? Oke, Ah. kalau bimbingan konseling sendiri bisa lanjut jadi ambil psikologi untuk bisa jadi dosen atau jadi S2 tuh bisa buka praktik juga, bisa buka Bisa. buat tes psikologi juga bisa Oke. gitu. Terus kalau misalkan mau ke ambil manajemen SDM juga bisa, manajemen SDM untuk di perkantoran kayak misalkan jadi HRD. HRD. Itu juga bisa. Oke. Nah, ini pertanyaan saya lebih khusus nih. Kondisi untuk fenomena yang dihadapi para pelajar khususnya, yang mendominasi apa? Problem apa yang paling mendominasi? Sepengetahuan, maksudnya ketika melakukan ya praktik ke sekolah, lalu yang Anda temukan apa gitu? Kalau untuk anak-anak mungkin di kota ya mungkin ya, jadi orang tuanya lebih kebanyakan sibuk pekerjaan, jadi mereka kayak kurang hubungan sama orang tua, jadi menyebabkan ke perilaku anak-anaknya di sekolah gitu. Kadang juga kalau misalkan ada orang tua yang benar-benar peka terhadap anaknya, pasti itu perkembangan anaknya baik. Tapi kalau misalkan di luar itu kayak mungkin stres, terus nyari kenyamanan di luar keluarga gitu. Oke. Lebih ke lingkup keluarga sih kalau anak-anak remaja kadang. Iya. Nah, kalau pengalaman ketika turun di sekolah itu, Austin mereka itu diberikan apa? Semacam anak khusus, anak yang mengalami permasalahan khusus, kemudian dampingi mereka atau bagaimana? Dibekali dari kampus itu. Tidak, maksudnya ketika turun ke sekolah, misalnya tugas apa yang dikerjakan? Apakah anak bermasalah kemudian diberikan khusus kepada Austin mereka atau gimana? Oke, jadi tugas dari kampus itu kita melakukan 3 kali bimbingan klasikal. Itu kayak memberikan pengarahan di kelas secara umum. Jadi temanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebelumnya kita sudah melakukan asesmen untuk mengetahui apa sih kebutuhan kelas ini gitu. Terus baru kita memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu ada 3 materi. Lalu buat bimbingan kelompok juga, konseling kelompok namanya. Konseling kelompok itu kita mau mengumpulkan beberapa anak dengan permasalahan yang sama. Itu di situ kita melakukan konseling kelompok gitu dengan teknik-teknik konseling. Ya. Terus ada tugas juga konseling individual. Jadi untuk anak-anak yang mungkin membutuhkan konseling secara individu itu bisa. Oke. Nah, kalau tadi menyebut persoalan yang dihadapi anak-anak kota, pemetaan untuk anak-anak sendiri, tadi kan soal perhatian orang tua kepada anak. Problem lainnya apa? Misalnya pemetaan, kalau tadi itu kan soal orang tua kan sibuk bekerja, kemudian kurang perhatian kepada anak. Pemetaannya apa lagi? Misalnya ada yang broken home misalnya, atau punya persoalan anak misalnya terlanjur melakukan hal-hal negatif yang justru membuat dirinya menjadi susah. Seperti apa dinamikanya? Kalau untuk anak-anak SMP sendiri, yang di SMP itu masih ke pembulian, lebih ke pembulian ke teman-temannya. Jadi belum terlalu yang parah banget, tapi ini juga pembulian juga parah karena hampir setiap hari ada pembulian di sekolah, dan itu langsung masuk ruang BK, lagi-lagi tentang pembulian. Iya. Oke. Sosok orang tua adalah sebagai pendukung, pemberi semangat, dan bahkan memberikan optimisme kepada anak untuk bisa berjuang menyelesaikan pendidikan. Bagi adik Maria Austin, apa sebetulnya peran khususnya seorang mama dalam bidang pendidikan ini, peran mama dalam mengejar cita-cita sampai bisa
melewati kuliahnya di Unika Atmajaya. Bisa diceritakan Ade Austin? Nah. Oke, jadi peran mama ini udah dari kecil sekali sudah membesarkan saya, terus juga dalam dunia sekolah sendiri, mulai dari TK mama sudah mendukung saya untuk mencapai impian-impian saya, walaupun dulu pas TK masih blur ya mimpi-mimpi yang mau dicapai, tapi apapun itu mama selalu mendukung gitu, mau itu di bidang kesenian, bidang akademik, terus juga bidang apa ya, keahlian seperti kayak menggambar, terus olahraga juga, itu apapun yang saya minati mama selalu mendukung dengan membantu untuk menyediakan bahan dan juga alat yang mungkin mendukung saya dalam mewujudkan mimpi-mimpi saya. Namun di mulai masuk SMA, terus mulai masuk ke pemilihan jurusan, kayak mau ambil kemana, mau mengarah kemana nih, itu tuh udah mulai menjurus dan juga tidak umum-umum lagi. Dan di situ mama benar-benar membebaskan saya untuk bebas mengambil jurusan apa yang saya mau, asalkan bisa saya pertanggungjawabkan. Dan sosok mama di sini benar-benar membantu saya untuk yakin dan juga percaya bahwa apapun mimpi yang saya ambil, saya bisa menggapainya gitu, dengan kerja keras dan juga belajar juga gitu. Oke. Ade Austin, bisa dijelaskan profesi mamamu sekarang? Silakan. Mama saya bekerja sebagai seorang guru SD, terus ya. SD di mana? Guru SDK Watona. SDK Watona ya, di Kecamatan Witihama ya, di Pulau Adonara ya. Kabupaten Flores Timur. Rencananya pensiun berapa tahun lagi? Mama pensiun 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya. Oke. Setelah selesai di Unika Atmajaya, saya dengar keinginan Ade Austin ini mau di Jakarta dulu, mau mencari nasib, mencari pekerjaan yang lebih mumpuni. Apakah benar begitu? Ya, rencananya mau akan bekerja di Jakarta, mungkin mencari pengalaman selama mungkin beberapa tahun, 3 atau 4 gitu, tahun baru pulang lagi ke tempat asal di sana, NTT. Di Adonara. Ya, Adonara. Oke. Nah, tadi bercerita tentang beasiswa. Mungkin apa yang dipesankan kepada mereka, khususnya adik-adik yang saat ini di SMP atau SMA atau SMK, sehingga mereka paling tidak punya informasi, oh ternyata dapat beasiswa itu begini-begini. Apa pesan dari Ade Austin? Oke, mungkin perbanyak untuk mencari informasi terkait beasiswa gitu. Di universitas manapun pasti ada beasiswa, dan juga di situ pasti ada persyaratan-persyaratan yang akan disediakan oleh masing-masing universitas tersebut. Nah, dari situ teman-teman bisa berusaha untuk mencapai impian teman-teman lewat beasiswa gitu. Dan kalau misalkan sudah mengetahui nih persyaratan-persyaratannya, maka cobalah untuk menggapainya gitu. Dan beasiswa itu tidak terlalu sulit itu teman-teman, asalkan teman-teman bisa yakin dan juga sungguh-sungguh dengan apa yang teman-teman inginkan. Oke. Ini pertanyaan pamungkas sekali ya. Yang Ade Austin lewatin, sebenarnya ini berupa rahmat Tuhan atau apa ini sebenarnya yang dijalani sekarang ini? Bisa kuliah, kemudian punya mama yang luar biasa. Apa yang ingin Austin jelaskan atau katakan bahwa ini benar-benar penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk saya? Ya. Apakah begitu? Ya, benar, karena bisa dibilang mulai dari kecil sampai sekarang juga mama selalu mama selalu mendukung juga. Terus juga mama selalu bilang kalau misalkan apapun yang dilakukan itu selalu dalam
minta bantuan dari Tuhan gitu. Jadi kita tidak berjalan sendirian gitu. Dan benar-benar di perkuliahan ini juga banyak sekali rahmat yang saya dapatkan, mulai dari mendapatkan orang tua yang dukung saya dalam bidang pendidikan maupun bidang apapun itu. Mama selalu mendukung saya, terus juga dapatkan teman-teman di kampus yang mendukung juga untuk perkembangan keterampilan diri saya, terus juga dapat beasiswa juga. Itu karena bukan dari bantuan dari diri sendiri juga, tapi itu dari Tuhan gitu. Itu merupakan mujizat mungkin kali ya. Mujizat. Selain dari kemampuan diri sendiri, tapi itu juga anugerah dari Tuhan gitu. Oke. Saya dengar Ade Austin ini aktif di kampus, kemudian di bidang ada rohani juga aktif begitu. Bisa diceritakan? Ya, jadi di awal mula kampus itu memperkenalkan beberapa organisasi-organisasi yang ada di kampus UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu. Terus ada unit kegiatan kerohanian, khusus kerohanian, namanya Pastoran Atmajaya. Nah di situ ini merupakan organisasi pertama saya juga, karena kebetulan di SMP dan juga SMA saya belum pernah mengikuti organisasi apapun. Dan ternyata saat masuk ke organisasi ini, lingkungannya benar-benar membantu saya dalam mengembangkan diri saya. Mungkin dulu pada saat SMP, SMA saya orangnya pemalu, tapi mulai pada saat masuk kampus, terus juga masuk organisasi, kenal teman-teman di kampus, itu mereka kayak membantu saya untuk lebih mengasah diri saya untuk keluar dari zona nyaman saya dulu, karena saya pemalu gitu. Oke. Jadi di tingkat perguruan tinggi baru bisa berorganisasi baru begitu bisa ya? Berorganisasi. Oh ya. Oke. Baik. Nah, itulah tadi wawancara atau perbincangan saya dengan Ade Maria Austin, mahasiswi Unika Atmajaya Jakarta. Buah kasih dari Mama Kewatolok Tresia dan Victor Sir Imlapio. Perbincangan ini saya lakukan di Jakarta, bertempat di Semanggi, di daerah dekat kampus hari-hari ia mengikuti kuliah. Terima kasih Ade Maria Austin yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbincang-bincang. Sekiranya informasi ini memberikan wawasan dan pengetahuan bagi adik-adik yang ada di Lamaholot, di Lembata, di Adonara, di Flores Timur, ataupun di NTT khususnya, untuk bisa memiliki informasi yang cukup dan bisa mendapatkan beasiswa seperti Ade Maria Austin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain